salah satu perang paling dahsyat di dalam sejarah Islam. Dalam perang ini orang-orang Eropa menyatukan pasukan mereka dalam jumlah yang sangat besar untuk menghabisi umat muslim. Dan dengan izin Allah, pertempuran tersebut berubah menjadi kemenangan besar bagi umat muslim. Inilah pertempuran Varna. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa membagikan video ini kepada teman-teman Anda, agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Perang Varna adalah perang yang menjadi awal dari masa kekuasaan Turki Utsmani dan umat Islam di Eropa Timur selama lebih dari 4 abad. Peristiwa Varna juga menjadi peristiwa pembuka bagi salah satu penaklukan terbesar dalam sejarah Islam, yaitu penaklukan Konstantinopel. Peristiwa ini dimulai saat Sultan Murad II masih berkuasa sebagai Sultan Daulah Utsmaniyah, raja terbaik dan syekhnya para mujahid, sultan yang berjuang di medan perang, Sultan Murad II. Sultan Murad II berkuasa sejak tahun 1421 Masehi. Dia berkuasa setelah wafatnya Muhammad Jalabi. Saat berkuasa usianya baru 17 tahun. Daulah Utsmani terpecah saat itu setelah terjadinya penyerangan Timur Leng pada tahun 1402 Masehi. Tetapi ayah dari Sultan Murad II, yaitu Muhammad I, berhasil mengembalikan kembali persatuan Daulah Utsmaniyah. Tetapi sebagai akibat dari perpecahan yang terjadi sejak tahun 1402 dan perang saudara yang terjadi setelah itu, Daulah Utsmaniyah kehilangan banyak sekali wilayahnya, baik di wilayah Eropa Timur maupun di wilayah-wilayah lainnya. Karena itu Sultan Murad II bertekad untuk mengambil kembali wilayah-wilayah yang pernah dikuasai Daulah Utsmaniyah yang lepas selama masa perang saudara. Dia juga bertekad untuk mengembalikan lagi wibawa Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memiliki kejeniusan dalam bidang politik dan teknik berperang. Maka dengan talentanya yang luar biasa, Sultan Murad II berhasil memadamkan semua pemberontakan yang ada di dalam wilayah Daulah Utsmaniyah. Salah satu gerakan pemberontakan yang paling besar adalah yang dilakukan oleh Mustafa Jalabi, yang merupakan pamannya sendiri. Mustafa merasa bahwa dia lebih berhak untuk menjadi Sultan Daulah Utsmaniyah. Mustafa Jalabi juga didukung oleh orang-orang Konstantinopel. Orang-orang Konstantinopel bahkan mengirimkan pasukan bantuan untuk Mustafa Jalabi. Akhirnya Sultan Murad II berhasil memadamkan pemberontakan pamannya, dan akhirnya Mustafa Jalabi pun dieksekusi mati. Setelah itu Sultan Murad II ingin membalas dendamnya kepada orang-orang Konstantinopel yang mendukung pemberontakan Mustafa Jalabi. Maka Mustafa II pun menyiapkan pasukan yang sangat besar untuk mengepung Konstantinopel pada tahun 1422 Masehi. Namun karena pertahanan Konstantinopel yang sangat kuat, Sultan Murad II tidak berhasil membuka benteng Konstantinopel. Maka selanjutnya Sultan Murad II menarik kembali pasukannya setelah melakukan pengepungan untuk jangka waktu yang cukup panjang. Setelah itu Sultan Murad II kembali memfokuskan usahanya untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan yang ada di dalam Daulah Utsmaniyah. Hingga akhirnya Sultan Murad II berhasil mengambil kembali wilayah-wilayah yang pernah lepas dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah selama masa perang saudara yang pernah terjadi setelah penyerangan Timur Leng. Maka setelah itu Sultan Murad II berinisiatif untuk melanjutkan perjuangan ayahnya Sultan Muhammad I untuk membuka wilayah-wilayah baru di wilayah Eropa. Sebelumnya Sultan Bayezid I pernah juga mengepung kota Konstantinopel, namun usaha Sultan Bayezid I gagal. Maka setelah itu Sultan Murad II berinisiatif untuk membuka wilayah-wilayah yang ada di sekitar Konstantinopel. Dengan begitu akan lebih mudah bagi Daulah Utsmaniyah untuk membuka benteng Konstantinopel yang sangat kuat dan kokoh. Dengan demikian Konstantinopel akan menjadi lebih lemah dan lebih mudah ditaklukkan. Maka Sultan Murad II pun menjalankan rencananya. Dia membawa pasukannya menuju Eropa. Maka Sultan Murad II mulai melakukan penaklukan-penaklukan di kota-kota Eropa di sekitar Konstantinopel. Sultan Murad II bersama pasukannya akhirnya berjuang dalam perang-perang yang sangat dahsyat di dataran Eropa, terutama di wilayah Eropa bagian timur dan bagian tengah. Dan akhirnya dia berhasil menguasai kota-kota yang ada di sekitar Konstantinopel. Saat itu kerajaan Eropa yang menjadi tetangga dari Daulah Utsmaniyah adalah kerajaan Valakia, yang saat itu menguasai wilayah Romania. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Vlad II. Sultan Murad II akhirnya menyerang kerajaan Valakia tersebut, dan setelah melalui peperangan yang sangat dahsyat dengan kerajaan Valakia,
Kerajaan Valakia pun mengakui kekuasaan Daulah Utsmaniyah di wilayah mereka. Demikian juga Raja Serbia, George Frankovic. Raja Serbia ini mengakui kekuasaan Daulah Utsmaniyah dan melakukan perjanjian damai. Bahkan Raja Serbia tersebut menikahkan putrinya dengan Sultan Murad II. Hal ini untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Daulah Utsmaniyah dan kepada perjanjian yang dibuat dengan Daulah Utsmaniyah. Namun tidak lama setelah itu kerajaan Serbia berkhianat, mengkhianati perjanjian damai dengan Daulah Utsmaniyah. Kerajaan Serbia selanjutnya bersekutu dengan pasukan salib dan dengan kerajaan Valakia untuk berperang melawan Daulah Utsmaniyah. Serbia pun akhirnya mengumumkan bahwa mereka telah membatalkan perjanjian damai dengan Daulah Utsmaniyah. Maka Sultan Murad pun keluar ke medan pertempuran membawa pasukan perang untuk memberi pelajaran kepada kerajaan Serbia. Maka Sultan Murad II pun berperang dengan peperangan yang sangat dahsyat melawan pasukan gabungan dari kerajaan Serbia dan kerajaan Valakia. Sultan Murad II akhirnya berhasil memadamkan pemberontakan dari kerajaan Serbia dan kerajaan Valakia. Dan Sultan Murad II pun akhirnya melanjutkan pernikahannya dengan putri dari Raja Serbia untuk lebih memperkuat hubungan antara Serbia dan Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II setelah itu pulang kembali ke ibu kota dengan membawa banyak sekali harta rampasan perang dan juga lebih dari 70.000 tawanan Eropa. Namun kerajaan Serbia belum menyerah. Mereka pun menyiapkan pasukan-pasukan perang baru dan selanjutnya kembali melakukan pemberontakan kepada Daulah Utsmaniyah. Maka Sultan Murad II pun kembali menyiapkan pasukan untuk memberikan pelajaran kepada pasukan kerajaan Serbia. Maka Sultan Murad II akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Serbia dan tidak berhenti sampai situ. Sultan Murad II pun akhirnya menguasai ibu kota kerajaan Serbia dan bahkan Sultan Murad II melakukan perjalanan dari ibu kota Serbia menuju wilayah Hongaria dan selanjutnya mengepung kota Beograd. Namun setelah mengepung kota Beograd selama 6 bulan, Sultan Murad II memutuskan untuk menarik kembali pasukannya karena pertahanan benteng kota Beograd yang sangat kuat. Kota Beograd nantinya baru bisa dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Saat Sultan Murad sedang melakukan ekspedisi militer di Eropa, terjadi pemberontakan di wilayah timur Daulah Utsmaniyah yang dilakukan oleh pasukan Bani Qurman. Maka Sultan Murad II pun menarik pasukannya dari wilayah Eropa dan bergerak menuju wilayah timur Daulah Utsmaniyah untuk mempertahankan wilayah timur Daulah Utsmaniyah dari pemberontakan pasukan Bani Qurman. Untuk mengamankan wilayah Daulah Utsmaniyah dari ancaman kerajaan Hongaria, Daulah Utsmaniyah pun mengirimkan beberapa pasukan di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan kerajaan Hongaria. Namun pasukan Hongaria yang dipimpin oleh John Hunyadi berhasil mengalahkan 3 pasukan yang dikirim oleh Sultan Murad II. Selanjutnya, Paus di Roma yaitu Eugene keempat mengumumkan untuk pembentukan pasukan salib gabungan untuk mengusir Daulah Utsmaniyah dari Eropa. Pasukan salib gabungan ini terdiri dari 40.000 prajurit. Pasukan ini dipimpin oleh Raja Vladislav III, Raja Hongaria, dan John Hunyadi, Jenderal Hongaria. Pasukan ini menyeberang sungai Danube dan kemudian berhadapan dengan pasukan Sultan Murad tepatnya di kota Niš, yang ada di dekat kota Sofia. Sultan Murad akhirnya mampu mengalahkan pasukan salib tersebut. Pasukan salib kalah dalam peristiwa Niš di tahun 1443 Masehi. Sultan Murad akhirnya kelelahan karena perang, maka dia pun mengadakan perjanjian damai dengan Raja Hongaria untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Raja Hongaria pun menerima perjanjian damai tersebut. Raja Hongaria bersumpah di hadapan Injil dan Sultan Murad bersumpah di hadapan Al-Quran. Peristiwa perjanjian damai ini terjadi tidak lama setelah wafatnya putra mahkota Daulah Utsmaniyah kala itu, yaitu Pangeran Alauddin. Pangeran Alauddin adalah putra dari Sultan Murad II dan saat itu merupakan putra mahkota resmi Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II akhirnya memutuskan untuk turun dari jabatannya untuk berfokus beribadah kepada Allah. Dia pun memutuskan untuk tinggal jauh dari keramaian. Hal ini dilakukan tentu saja setelah memastikan keamanan Daulah Utsmaniyah selama 10 tahun. Saat itu jabatan putra mahkota yang tadinya dipegang oleh Pangeran Alauddin akhirnya berpindah ke tangan Pangeran Muhammad. Pangeran Muhammad saat itu memang masih kecil. Namun setelah 10 tahun tentu saja Pangeran Muhammad atau yang saat itu diangkat sebagai Sultan Muhammad usianya sudah cukup dewasa untuk bisa memimpin perang melawan pasukan Eropa. Itulah kenapa Sultan Murad II membuat perjanjian damai selama 10 tahun. Maka akhirnya Sultan Murad II menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Muhammad II Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih saat itu masih berusia 13 tahun.
Ketika Paus di Roma mendengar kabar tersebut bahwa Sultan Murad II telah menurunkan dirinya dari jabatan sebagai sultan dan bahwa Daulah Utsmaniyah dipimpin oleh Sultan Muhammad II yang masih kecil, maka orang-orang Eropa pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berusaha menghancurkan kekuatan Daulah Utsmaniyah terutama di Eropa. Maka selanjutnya Paus di Roma mengumumkan penggalangan kekuatan untuk membentuk pasukan salib yang besar di Eropa. Maka dia kirimkan utusan ke seluruh negeri Eropa untuk mengumpulkan kekuatan untuk membentuk sebuah pasukan gabungan tentara salib dalam jumlah besar untuk menghabisi kekuatan Daulah Utsmaniyah di Eropa. Maka selanjutnya utusan Paus dikirim kepada Raja Vladislav III di Hongaria dan utusan Paus tersebut memerintahkan Raja Vladislav III untuk membatalkan perjanjian damai dengan Daulah Utsmaniyah. Karena Daulah Utsmaniyah dianggap sebagai orang-orang kafir, maka perjanjian dengan Daulah Utsmaniyah adalah perjanjian yang tidak sah. Utusan Paus di Roma tersebut juga meminta Raja Vladislav untuk bergabung dalam pasukan salib. Maka Raja Hongaria pun menerima perintah tersebut dan kemudian menyiapkan pasukan besar untuk bergabung dengan tentara gabungan pasukan salib di Eropa. Pasukan gabungan tentara salib tersebut dipimpin oleh Hunyan. Pasukan gabungan ini terdiri dari pasukan Hongaria, Bohemia, Jerman, Lituania, dan tentara kerajaan Valakia Romawi, dan pasukan-pasukan dari Vatikan, Kroasia, dan Bosnia. Berbagai negara Eropa lainnya juga mengirim pasukan dan bantuan-bantuan. Negara yang ikut berpartisipasi dalam perang salib ini dengan berbagai macam bentuk dukungan adalah sebanyak 20 negara. Gabungan pasukan ini dianggap sebagai pasukan gabungan tentara salib terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pasukan yang berhasil disiapkan oleh negara-negara salib saat itu adalah sekitar 100.000 prajurit. Ketika Sultan Muhammad II mendengar kabar pergerakan pasukan gabungan tentara salib tersebut, Sultan Muhammad II segera menulis surat untuk ayahnya Sultan Murad II untuk segera pulang dan menyelamatkan Daulah Utsmaniyah dari serangan pasukan gabungan tentara salib. Sultan Murad II saat itu sedang menyendiri dari keramaian untuk beribadah. Maka Sultan Murad II selanjutnya menerima surat dari Sultan Muhammad II yang berisi, "Aku mengundangmu untuk datang kembali dan menerima kembali kekuasaan sebagai sultan untuk menyelamatkan Daulah Utsmaniyah dari serangan orang-orang kafir." Sultan Murad pun datang kembali ke istana dan memegang kembali jabatan sebagai sultan. Sultan Murad pun langsung menyiapkan pasukan. Sultan Murad pun berhasil menyiapkan pasukan dalam jumlah besar dan kemudian dia dan pasukannya menyeberang ke wilayah Eropa. Sultan Murad menyeberang melalui Selat Dardanil. Saat itu Selat Dardanil dikuasai oleh orang-orang Genoa. Namun karena Genoa juga memiliki kepentingan untuk mengamankan wilayah perdagangan mereka, maka orang-orang Genoa mengizinkan Sultan Murad untuk melewati Selat Dardanil bersama pasukannya. Maka selanjutnya Sultan Murad II bergerak menuju Varna untuk menghadapi pasukan Eropa. Sultan Murad II segera mendirikan kemah dan mempersiapkan pasukannya di medan perang. Sultan Murad II datang lebih dulu ke medan pertempuran di Varna untuk mempersiapkan pasukannya menghadapi tentara Eropa. Sultan Murad membagi pasukannya menjadi 3 kelompok. Di tengah ada pasukan Janisari, pasukan Meriam, dan pasukan pembawa senjata ringan. Pasukan tengah ini dipimpin oleh Sultan Murad II. Sultan Murad memerintahkan untuk menggali parit untuk mengamankan pasukan tengah. Sedangkan pasukan kiri dan kanan diperkuat oleh pasukan berkuda. Akhirnya pasukan salib tiba di Varna tanggal 10 November tahun 1444 Masehi, bertepatan dengan tahun 848 Hijriah. Ketika pasukan salib tiba di Varna, mereka tidak menyadari jebakan yang sudah disiapkan oleh pasukan Murad II. Saat itu Sultan Murad sudah memiliki tempat yang paling baik bagi pasukan Daulah Utsmaniyah. Para pemimpin pasukan salib pun melaksanakan pertemuan musyawarah untuk membicarakan strategi perang dalam perang tersebut. Para pemimpin berunding untuk terus berperang atau mundur dari medan pertempuran. Raja Hongaria Vladislav dan jenderal pasukan tempur Hunyadi bersikeras untuk melanjutkan pertempuran. Maka pasukan salib pun mulai menyebarkan pasukannya di Varna. Pasukan tentara salib sebagian besar terdiri dari pasukan berkuda dan pasukan prajurit tempur yang diperkuat dengan jubah besi. Dan di belakang mereka ada pasukan dengan senjata ringan untuk memperkuat mereka. Pasukan dipimpin oleh Raja Vladislav. Sedangkan pasukan di bagian kanan tentara salib ialah pasukan tentara bayaran. Dan pasukan di sisi kiri tentara salib adalah pasukan terkuat yang terdiri dari orang-orang Hongaria. Pasukan Hongaria di sisi kiri ini adalah pasukan paling berpengalaman di Eropa. Pasukan sayap kiri ini dipimpin oleh Hunyadi. Maka perang pun dimulai.
Sultan Murad memerintahkan pasukan sayap kiri untuk maju menyerang. Maka pasukan kiri Daulah Utsmaniyah pun maju menyerang dengan membawa pedang dan panah mereka. Pasukan sayap kiri Daulah Utsmaniyah ini pun menyerang sisi kanan pasukan gabungan tentara salib. Setelah terjadi perang yang sangat sengit, pasukan sayap kanan tentara salib berhasil mematahkan serangan pasukan Daulah Utsmaniyah. Maka Daulah Utsmaniyah pun dengan cepat mundur dan bergabung dengan pasukan utama Daulah Utsmaniyah. Tidak lama setelah itu, giliran pasukan Daulah Utsmaniyah yang mengepung pasukan kanan tentara salib yang maju ke arah pasukan Daulah Utsmaniyah. Pasukan Daulah Utsmaniyah mengepung pasukan sayap kanan tentara salib ini dengan bentuk bulan sabit. Maka saat itu pasukan tentara salib yang terkepung menyadari bahwa mereka masuk ke dalam perangkap. Sejumlah besar pasukan sayap kanan tentara salib pun tewas dihabisi oleh pasukan Daulah Utsmaniyah. Pasukan sayap kanan tentara salib pun kabur dengan tidak teratur dan bergerak kembali ke arah pasukan utama tentara salib. Pasukan muslim pun mengejar mereka untuk menghabisi mereka. Ketika pasukan Daulah Utsmaniyah melihat kemenangan pasukan sayap kiri, mereka menjadi semakin semangat. Daulah Utsmaniyah pun meningkat semangatnya dengan drastis. Maka pasukan sayap kanan diperintahkan oleh Sultan Murad II untuk bergerak maju menyerang tentara salib. Pasukan sayap kiri tentara salib yang dipimpin oleh Hunyadi dan diperkuat oleh pasukan paling berpengalaman di Eropa berhasil mematahkan serangan Daulah Utsmaniyah. Pasukan Hunyadi ini maju terus ke arah pasukan utama Daulah Utsmaniyah hingga akhirnya peperangan beralih ke wilayah yang berada di dekat pasukan utama Daulah Utsmaniyah. Ketika Raja Vladislav yang memimpin pasukan tengah tentara salib melihat bahwa pasukan sayap kiri dan sayap kanan Daulah Utsmaniyah sudah terpencar, maka Raja Hongaria Vladislav memanfaatkan kesempatan itu untuk maju dan menyerang pasukan tengah Daulah Utsmaniyah. Maka pasukan Hongaria pun mulai maju dan mendekati pasukan tengah Daulah Utsmaniyah. Maka Sultan Murad II selanjutnya menyuruh pasukan yang ada di bagian depan dari pasukan Daulah Utsmaniyah untuk menyingkir ke sisi kiri dan kanan. Maka saat itulah pasukan tengah tentara salib berhadapan dengan pasukan Janisari yang merupakan pasukan terkuat Daulah Utsmaniyah dan juga pasukan Meriam. Maka pasukan tengah tentara salib pun masuk ke dalam perangkap. Maka pasukan Meriam dan pasukan Janisari pun menembakkan dan mengeluarkan serangan mereka dan mereka pun membantai pasukan tengah pasukan salib. Dan selanjutnya pasukan pejalan kaki Daulah Utsmaniyah mengepung mereka dari segala penjuru. Selanjutnya salah satu pasukan Janisari berhasil menembus jantung pertahanan pasukan salib dan berhasil membunuh Raja Hongaria Vladislav dan memenggal kepalanya. Selanjutnya, kepala Raja Vladislav diserahkan kepada Sultan Murad II. Sultan Murad II pun memerintahkan pasukannya untuk mengangkat kepala Raja Vladislav untuk menjatuhkan semangat tentara salib. Ketika pasukan salib melihat kepala Vladislav, maka semangat mereka pun menjadi menurun. Hunyadi kemudian berusaha melindungi pasukan tengah tentara salib. Hunyadi kemudian mulai bergerak dari sisi kiri menuju ke tengah. Hunyadi dan pasukannya kemudian menyerang sisi tengah pasukan Daulah Utsmaniyah. Namun pasukan Janisari berhasil mematahkan serangan pasukan Hunyadi. Ketika Hunyadi menyaksikan banyak dari pasukannya sudah tewas, maka Hunyadi memutuskan untuk mundur dan kabur bersama sisa pasukan yang masih selamat. Namun tentara salib yang masih berada di medan pertempuran akhirnya benar-benar dihabisi oleh pasukan Daulah Utsmaniyah. Maka dengan pertolongan Allah, umat Islam berhasil menang dalam pertempuran. Sebuah kemenangan besar yang terjadi di Varna. Setelah Sultan Murad berhasil mengalahkan pasukan gabungan tentara salib, Sultan Mamluk di Mesir saat itu, Sultan Saifuddin, merasa sangat senang dan selanjutnya memerintahkan umat Islam di Mesir untuk menyebut nama Sultan Murad setelah menyebut nama Khalifah Abbasiyah di dalam sholat Jumat. Umat Islam di Mesir juga ikut mendoakan Sultan Murad dan juga para syuhada yang wafat dalam peristiwa Varna. Perayaan juga dilakukan di Mesir dan umat Islam di seluruh dunia juga ikut merasakan kebahagiaan atas kemenangan umat Islam dalam Perang Varna. Setelah terjadinya Perang Varna, Eropa berada dalam masa kekacauan, terutama sekali kerajaan Hongaria dan Polandia yang tenggelam dalam perang saudara dan perselisihan karena perebutan kekuasaan setelah kematian Raja Vladislav. Perselisihan dan perebutan kekuasaan pun terjadi untuk fase yang cukup lama. Pada masa itu, Daulah Utsmaniyah berada dalam kondisi yang sangat aman dari ancaman tentara salib. Inilah yang membuat Sultan Muhammad II mampu mempersiapkan dirinya untuk melakukan penaklukan penting dalam sejarah Daulah Utsmaniyah, yaitu penaklukan Konstantinopel. Kota yang sudah berusaha untuk ditaklukkan selama berabad-abad, namun belum juga mampu dibuka oleh umat muslim. Barulah nanti Sultan Muhammad II yang mampu membuka kota Konstantinopel. Dapat Anda lihat video tentang penaklukan Konstantinopel di link deskripsi video di bawah ini.
Dan selanjutnya nantinya Sultan Muhammad II memindahkan ibu kota dari Adrianopel menuju Konstantinopel atau yang nanti disebut dengan Istanbul atau kota Islam. Hal ini selanjutnya menjadikan Daulah Utsmaniyah dari yang tadinya hanya kerajaan kecil menjadi salah satu kekaisaran penting dan terbesar di dalam sejarah umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Sultan Murad II dan Sultan Muhammad II Al-Fatih. Bayangkan betapa lelahnya para pejuang muslim membebaskan kota-kota dan menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di dunia. Dan bayangkan betapa lelahnya kami membuat video ini agar informasi penting ini bisa disebarkan ke sebanyak mungkin orang dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Karena itu jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.